Oke, jadi hari ini aku lagi bareng sama Kang Andi. Halo. Nah, Kang Andi ini adalah seorang researcher. Nanti kita akan minta dia perkenalan diri dan ini podcast pertama gue. Dan hari ini gue bakal bahas tentang apa yang Kang Andi tahu sebagai seorang researcher tentang pekerja di Jepang ya, karena sebelumnya gue ada bikin konten pribadi gitu ya, gue ngomong sendiri bahwa lu kalau pengen cari work life balance jangan ke Jepang gitu. Lu kalau hashtag kabur aja dulu ke Jepang gitu kan, salah kalau ke Jepang, makin salah gitu. Nggak gitu, nggak di sini cari work life balance gitu. Nah, nanti kita bakal kupas dan eh semoga sekitar 20 menit kita ada waktu untuk ngobrol. Nih di 14.51 sampai ya 20 menit ke depan kita bakal ngobrol tentang bagaimana sih kisah tentang pekerja-pekerja yang ada di Jepang. Gitu. Kang Andi, silakan kenalan diri dulu kali. Oke, salam kenal. Nama saya Andi, saya orang Bandung, orang Sunda, USA, orang Sunda asli ya. Eh, Jadi saya bekerja sekarang sebagai peneliti postdoctoral researcher untuk Nah, mantap. bidang migran, pengiriman tenaga kerja, dan juga social coexistence. Bagaimana tenaga kerja Indonesia mereka bisa berkomunikasi dan berinteraksi juga dengan warga lokal dan juga bagaimana mereka ketika pulang gitu. Oke. Ya, seperti itu. Jadi dari datang di sini mereka seperti apa berinteraksinya, coexistence, ya kan? Ada problems, Kang Andi Ya. juga bantuin gitu kan? Ya, betul. Udah berapa lama di Jepang, Kang? Kalau saya sendiri pertama kali ke Jepang 2011. Jadi pasca tsunami Tohoku itu 4 bulan kemudian ya. Tsunami di mana? Tohoku Sendai. Tohoku. Dulu Oh. 2011 kan ada bulan Maret Oh. tahun 2011. Kayaknya gue tahu deh, itu yang diramal itu ya? Yang diramal sama anime, monokomik itu kan, terus bener kan? Iya bener itu. Oke. Terus? Nah datang waktu itu ke Kanazawa sebagai Oke. exchange student satu tahun. Balik lagi ke Indonesia, kerja di perusahaan Jepang, terus ambil beasiswa Max lewat kedutaan Jepang, S2 S3-nya di sini. Jadi total berapa tahun ya? 14. 14 mungkin ya? Iya, 2011 sampai 2025, 14. Iya, betul. 14 tahun. Itu kalau punya anak udah SMP tuh. Oke. Nah, berarti sekarang di sini per 2025 sekarang masih jadi postdoctoral students atau sebagai researcher karena sudah lulus dokter, PhD berarti ya, udah lulus PhD. Sekarang jadi researcher. Betul. Berarti visanya research ya. Peneliti. Apa tuh syarat untuk bisa dapat researcher visa gitu kalau buat orang-orang? Untuk researcher visa itu ya berarti pekerjaan kita fokus untuk meneliti ya, sebagai peneliti gitu. Oke. Beda lagi kalau untuk orang asing yang dia bekerja di universitas sebagai asisten profesor, itu pasti visanya kyoju atau pengajar. Oh. Jadi ya saya fokusnya penelitian. Oke, terus hasil penelitiannya dibawa ke? Penelitiannya ini karena lembaga yang saya tempat bekerja sekarang adalah NGO, jadi kita memberikan insight kepada pemerintah atau pemerintah nasional maupun lokal terkait dengan pengiriman dan penerimaan tenaga kerja dan bagaimana kita memperlakukan mereka sebagai selayaknya manusia juga gitu. Oh. Seperti itu. Berarti reportnya ke apa tadi, ke pemerintah juga, dan kita diseminasinya itu lewat jurnal, terus membuat artikel-artikel internet online atau lewat majalah atau koran gitu. Oh, berarti tidak ada tanggung jawab untuk kontribusi, ada tanggung jawab atau kayak minimum target nggak untuk supaya si visa researchernya ini terus ada gitu? Oke. Itu visa researcher itu tergantung kontraknya ya. Kalau misalnya kontraknya 3 tahun, maka visanya bertahan 3 tahun gitu. Kecuali kalau misalnya kita ambil visa permanent resident, EIJU. Kalau visa EIJU itu ya berarti kita panjang, bisa berapa tahun, berapa puluh tahun, 10 tahun mungkin ya. Terus berarti visa researchernya Kang Andi sampai kapan sekarang? Kalau saya kontraknya awalnya kan kontrak 3 tahun ya. Iya. Jadi 3 tahun 3 tahun. ambilnya. Terakhir itu tahun depan, bulan 2026. 2026 2026 bulan Mei. Bulan Mei habis, Ya, terus Kang Andi habis. plannya?
Alhamdulillah saya dilanjutin, Weh mantap. ya jadi lanjut lagi dan, syarat untuk bisa ambil, eee, apa namanya, permanent resident itu adalah kita minimal bayar pajak 5 tahun sebagai pekerja. Nah, Wih, jadi tahun depan tuh udah, 5 tahun, jadi mungkin kemungkinan saya mau ambil permanen aja. sekalian gitu ya. Iya, Dengan syarat sebagai permanent resident adalah lu bayar bayar pajak pajak income. income, betul. Kalau misalnya income-nya kecil, pajaknya kecil atau income Intinya gede, kita rajin bayar pajak, rajin bayar hokeng. Hokeng tuh ini apa sih? Asuransi asuransi kesehatan. kesehatan. Ya intinya taat pada peraturan Jepang sih. Oh, oke. Itu bisa ya dengan Ya. maksudnya dengan historical Kang Andi mengajukan permanent residence karena historicalnya sudah banyak juga visa-visa yang Betul. sudah selesai gitu Betul. ya. Mantap mantap. Oke. Terus kira-kira nih, jadi hari ini ada 2 topik nih ya. Oke. 2 topik utama. Yang pertama, apa sih masalah yang lagi terjadi di Jepang tentang orang-orang Indonesia yang perlu disebarkan nih, perlu Ya. diceritakan luas nih? Oke, ya. Mungkin teman-teman semuanya juga atau Ali juga udah dengar kan bahwa tahun ini adalah adanya pemilihan kabinet parlemen di Ya. Jepang. Ya, pemilu. Iya, pemilu, dan salah satu partainya itu mereka meniru gaya seperti di Amerika, Make America Great Great Again. Again. Nah, kalau ini Make Make Japan- Japanese Great Wah, ini Again. gue nggak tahu gitu. nih. Ini gue nggak tahu, baru denger nih. Iya, Oke. jadi, Terus. itu berawal dari keresahan mereka terhadap pemerintah Jepang yang sebelumnya, karena terlalu banyak mendatangkan imigran-imigran asing ya ke Jepang. Tapi tanpa seleksi ataupun tanpa apa namanya ya, jadi tidak strict gitu. Oke. Jadi makanya ya mereka gampang aja datang ke Jepang gitu tanpa mereka tuh mematuhi aturan-aturan Jepang. Makanya kan banyak kasus-kasus pembunuhan, pencurian, Iya. atau ya violence ya yang Iya. disebabkan oleh orang asing itu sendiri gitu. Dan Itu kampanye utamanya yang dibawa tuh. iya, kampanye. Termasuk gaikokujing atau foreigner yang turis. Kalau turis beda Oh, lagi. nggak berbeda ya. Ya. Oke. Jadi ya memang di satu sisi Jepang itu kan kekurangan tenaga kerja karena angka produktivitas, jumlah produktivitas warganya, usia Ya. produktif ya, Ya. itu sedikit Betul. dibandingkan kalau kita bandingkan dengan Indonesia hampir 80%. Yap. Nah, jadi mereka untuk memenuhi itu, mereka mendatangkan tenaga kerja dalam tanda kutip murah Oke. untuk bisa didatangkan ke Jepang gitu. Karena murah jadi kurang selektif. Iya, dan juga yang disayangkan lagi adalah dari negara-negara pengirimannya ini pun, misalnya mereka hanya dididik 5 bulan, 6 bulan dalam belajar bahasa Jepang. Padahal mereka belum bisa bahasa Jepang udah diberangkatkan tanpa ada pembekalan manner atau bagaimana sih aturan di Jepang itu seperti apa gitu. Oh, berarti mereka lebay banget ya sama yang namanya manner tuh ya. Betul. Nah cuman ada salah satu partai itu tuh dia menggoreng lagi gitu dengan mereka juga punya cara-cara licik ya, seperti ya kampanye di Indonesia juga sama lah ya. Mereka di bawah-bawahnya mereka bukan menyewa ya, artinya untuk simpatisannya itu pun menyebarkan mungkin fitnah ya di SNS gitu. Kayak memfoto masjid baru bubaran Jumatan misalnya. Di black campaign dong itu ya berarti ya. Nih lihat nih di Jepang ini mereka sudah mulai banyak nih menyebar, negara kita apakah akan menjadi negara Islam misalnya gitu. Wah, gokil. Jadi Gokil. Oke. ya, jadi banyak black campaign yang jadinya menyudutkan orang-orang asing gitu. Dan jadinya hate speech. Dan saya menjadi salah satu targetnya juga waktu itu pernah. Kang Andinya nih. Iya. Oke. Jadi di kereta itu nggak biasanya gitu. Karena mungkin wajah saya orang asing ya. Gitu. Jadi saya duduk di mana? Di kursi yang udah ada orangnya itu di sampingnya. Tapi dia kayak ngeliatin saya tuh kayak yang nggak suka gitu, Kayak melotot gitu. gitu. Nggak biasanya orang Jepang kayak gini gitu. Mungkin itu mereka udah mulai bangkit juga ya, emosi terkait ketidaksukaannya dengan orang Jepang itu. Jadi kayak landak buka duri ya jadinya ya. Betul. Kayak jadi kayak mereka udah diberikan ruang oleh partai ini untuk oh ternyata benar ya apa yang saya rasakan tuh seperti ini mungkin. Tapi yang aku tahu bahwa yang menang sekarang itu
yang menang pemilu di Jepang itu adalah si partai yang selama ini selalu kalah. Bertahun-tahun sejak tahun 90-an, aku nggak tahu salah. Maksudnya sejak tahun 90-an dia kalah. Selalu itu yang menang sampai 2025, akhirnya yang kalah menang sekarang gitu. Nah, ya, Bener ya? jadi partai ini yang berwarna oranye, saya tidak mau menyebutkan namanya. Nggak ada yang tahu juga kayaknya sih, tapi sebelumnya memang dia nggak dapat kursi banyak, cuman 1-2, tapi sekarang dia dapat kursi banyak di parlemen gitu. Partai ini yang dia menyerukan Make Japan Great Again. Gitu. Nah, memang saya bisa memaklumi ya. Jadi ada cerita lain terkait kebencian ataupun ketidaksukaannya dengan orang asing ini. Jadi berdasarkan sumber orang Jepang juga gitu ya. Jadi memang semakin banyak orang asing yang datang ke Jepang, mereka kan bawa istrinya, bawa anaknya gitu kan. Yang tanpa dididik, Jepang tuh kayak gini loh gitu. Jadi mereka dengan seenaknya hidup di Jepang. Misalnya contoh guru sekolah, guru SD di Jepang. Ada salah satu sekolah yang memang hampir 50-50 itu siswanya orang asing juga, yang memang dibawa sama orang tuanya yang bekerja di Jepang untuk bisa sekolah di Jepang. Tapi si anak ini tidak tahu manner sekolah di Jepang itu seperti apa. Contohnya, misalnya dari salah satu negara nih, dia udah terbiasa kalau di negara dia itu mukul kepala temennya itu udah biasa. Tapi kan kalau di Jepang keplak-keplak gitu ya. Iya, ataupun ya tinju-tinjuan lah atau apa gitu. Nah, jadi si anak ini tuh dia mencederai, melukai teman sekelasnya yang orang Jepang. Gitu. Nah, kalau di Jepang itu dituntut kan kalau misalnya anaknya berbuat salah, orang tuanya harus minta maaf. Tapi karena budaya dari negaranya, ya itu wajar, itu anak kecil seperti itu. Tapi kan tidak kalau di Jepang. Itu harus ada tanggung jawab dari orang tuanya. Jadi banyak hal seperti Akhirnya itu. gimana Kang? Akhirnya gimana? Ya, jadi si guru ini stres juga ya, maksudnya harus menangani banyak kasus seperti ini. Ini salah satu kasus gitu. Akhirnya dia mungkin kekesalannya juga ya gitu. Oh ternyata ya, jadi bukan hanya guru ini saja, tapi banyak sekali tokoh-tokoh yang memang mereka bekerja di publik dan bersentuhan dengan orang-orang asing, merasakan kekesalannya untuk menangani orang-orang asing yang gedek banget gitu ya. Jadinya mereka mendukung juga partai-partai ini gitu. Jadi itu wajar gitu. Jadi memang apa namanya, yang dibawakan itu memang real dan agak rebel ya. Maksud aku, setahu aku kan orang Jepang itu kan menjaga harmoni. Mungkin bisa jadi yang kemarin-kemarin itu menang karena ya udah yang ayo ngikut gitu nggak sih, ideologi yang dibawa yang ikut. Sekarang yang rebel ya menang ya. Iya, yang rebel, dan juga mungkin kekesalan dari publik yang memang mereka rasakan tuh ada yang mewakili nih suara saya gitu. Jadi kenapa partai ini tuh banyak pendukungnya itu yang memang usia-usia produktif, anak-anak muda. Dan memang partai berwarna oranye ini targetnya adalah simpatisannya anak-anak muda juga gitu. Tapi walaupun di Jepang anak mudanya sedikit, tetap menang ya dia ya di sini. Iya, menang gitu. Terus apa yang sekarang kebijakan apa yang si partai oranye ini yang udah menang ini kampanyekan kemarin terhadap pekerja-pekerja Indonesia ya, untuk orang-orang yang datang ke sini. Mereka kan baru menjabat ya, baru masuk berarti kan yang terpilih itu gitu. Ya otomatis kemungkinan nanti ke depannya seiring nanti tahun 2027 akan ada pembaharuan. Mungkin teman-teman tahu ya program Ginojishu itu akan itu akan berubah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya TITP, Technical Intern Training Program, itu akan dirubah ke Ikusei Shoro. Saya lupa lagi bahasa Inggrisnya apa gitu. Yang lebih menekankan untuk pendidikan, bukan hanya pendidikan di lingkup dunia kerja, tapi mereka juga harus bisa bahasa Jepang juga gitu. Nah, kemungkinan sih prospeknya adalah Jepang itu kedepannya ingin lebih memperbanyak tenaga kerja high skill ya. Daripada yang blue collar. Blue collar itu yang low skill gitu. Yang dikenal sampai saat ini banyak menimbulkan masalah juga gitu. Dan sayangnya Indonesia itu dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Vietnam ataupun mana lagi ya dari Asia Tenggara, Filipina, Indonesia tuh masih banyak mengirimkan tenaga kerja yang dianggap low skill. Dan high skillnya itu masih sedikit gitu. Jadi diharapkan mungkin dari Indonesia juga ke depannya lebih banyak mengirimkan yang high skill. Susahnya high skill itu kan salah satunya adalah
mahasiswa Indonesia yang dulunya kuliah di Jepang, Ya. tapi diharapkan untuk bisa berkontribusi ke perusahaan yang ada di Jepang juga gitu untuk bekerja di Jepang. Kalau yang di Indonesia lulusan teknik-teknik di Indonesia kerja di Jepang Bisa gitu. Oke. Tapi kebanyakan kalau yang kuliah-kuliah di Jepang ini, kebanyakan mereka pulang ke Indonesia karena beasiswa-beasiswa LPDP yang haruskan pulang Oh gitu ya kan. ya. Atau mereka lebih mencari ke Amerika atau Eropa Oke. untuk lanjut postdoktoral Ya, ya. gitu. Jadi jarang tuh yang tinggal di Jepang gitu. Itu untuk kasus yang Indonesia gitu. Ya, Seperti ya, itu. ya. Oh, berarti kedepannya yang blue colorsnya ini kayak mana, Kang? Berarti Kang, kalau misalkan white color semua, yang blue colorsnya ini kira-kira obrolannya dari mana gitu? Apakah Jepangnya yang bakal memperkerjakan kakek neneknya atau dari mana gitu? Blue collar akan Tetap berjalan. Blue collar akan tetap berjalan, tapi diharapkan ke depannya ya, dengan adanya program Ikusei Shuro ini lebih manusiawi gitu. Oke. Karena banyak komentar dari lembaga-lembaga kemasyarakatan ya terkait program Ginojishu ini Ya, ya. yang mempekerjakan tenaga kerja murah ini tidak manusiawi gitu. Oh iya itu. Jadi benar. gajinya murah. Kan harusnya technical intern itu kita belajar dari apa yang kita kerjakan terus kemudian Iya. diaplikasikan ke negara kita. Ya. Tapi alih-alih mereka hanya diperlakukan Intern, padahal intern, kerja dan gajinya murah. Dan ya dapat juga kekerasan juga dari bosnya gitu kan. Nah, itu tidak manusiawi. Jadi diharapkan dengan program yang nanti menggantikan ini lebih ke benar-benar orang yang bekerja di Jepang tuh bukan hanya bisa bekerja juga jadinya, tapi bahasa Jepangnya juga bisa dan kedepannya bisa lanjut untuk lama tinggal di Jepang gitu. Berapa emang gaji orang yang Ginoji Susei itu rata-rata di setiap industrinya? Ya tergantung Average. Ya tergantung tenaga kerja jenis pekerjaannya ya. Mungkin dari 120.000 sampai 150.000-an Per ya bulan. per bulan itu kotor ya, bersihnya kan belum dipotong asrama, listrik, air dan lain-lainnya. Pajak nggak mereka bayar Pajak pajak? juga ya, 100.000 mungkin mereka dapat ya 100.000. atau 10 jutaan ya kalau 10 dalam juta. rupiah. 10 juta berarti belum makan sehari-hari, belum Ya. pergi mau kereta motor, Iya. kereta mobil, Iya. motor. Betul. Itu Dan kecil banget sih. saya waktu zaman kuliah juga kan ngebantu beberapa lembaga yang membawahi perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan orang Indonesia. Kalau saya tanya ke orang-orang Indonesia yang bekerja sebagai Ginoji Shusei ini, dari uang itu berapa yang Anda kirimkan ke Indonesia? Hampir 80%-nya, sisanya saya 2 juta lu makan apa nih Iya, sebulan 2 ada yang juta? sampai seperti itu. Jadi makannya itu dari sisa misalnya produksi. Ini salah satu dia yang bekerja di perusahaan produksi makanan pengolahan ikan gitu. Saya suka dikasih ikan dari perusahaan gitu. Ada yang seperti itu. Sisaan ya berarti ya? Iya, jadi kasihan sih. Gitu. Jadi saya suka sedih juga gitu kalau melihat mereka. Sedangkan kalau blue collars yang sebagai pekerja, range gaji berapaan, Kang? Ya, blue collar ini kan yang tenaga kerja murah ya. Range-nya itu di 120 sampai 150. Bentar, itu yang blue collars Tokutei Gino atau Ginoji Susei? Oh, kalau blue Tokutei collar Ginonya? Ginoji Susei. Kalau Tokutei Gino SSW itu, nah SSW ini juga saya melihatnya apakah dia blue collar masuknya atau high skill gitu. Oke. Tergantung pekerjaan juga sih gitu. Tapi kalau SSW mungkin ya kebanyakan sih sampai saat ini dianggapnya jadi blue collar aja gitu. Itu lebih besar. Wah, kepotong tadi. Ya, lebih besar. Sorry, kepotong tadi lebih besar. Iya, lebih besar dari Ginojishu ya. 180.000 itu kotor, mungkin dipotong ya 150.000-an lah. Oh. Gitu. Okay. Tapi itu tergantung jenis pekerjaannya juga ya. Iya, 150.000-an ya. Tapi cuma naik 50% doang sebenarnya kan. Dan meskipun dianggap gajinya lebih besar, tapi tetap aja dibandingkan dengan gaji pegawai yang lainnya itu lebih kecil gitu. Iya. Nah, kalau white colors yang tadi diharapkan gitu ya, white itu collar. berapaan kira-kira? White collar itu dulu saya pernah bekerja di perusahaan game. Apa tuh? Bandai, Namco. Bukan rahasia, tapi cuman 6 bulan karena nggak betah. Wah, Nintendo lagi nyanyi. Itu saya cuman dapat kotornya itu hampir 300 ya. Tapi gede, lumayan. dipotong-potong dapatnya cuma 230. Bentar, jam kerjanya? Ya dari jam 9 to 5 9 to 5:30 lah. 9 to 5:30.
berarti berangkat pagi jam 7, jam 8, jam 7. Iya, itu waktu itu di Tokyo. Wah itu kecil sih. Iya. Kalau di Tokyo kecil sih Iya. kalau langsung. Apartemen 80.000 yen itu kayak sepetak ini. Iya, paham. Di sana tuh apartemennya tuh Jumang, Juichimang, Junimang gitu, 12.000. Oke. I see. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Apa? Gimana masa depan Indonesia Jepang di ranah pekerjaan dari sepandangannya riset dari Kang Andi? Oke, kalau pandangan saya terkait ke depannya, karena Indonesia masih sebagai salah satu dalam tanda kutip produsen ya, pengirim, kantung pengirim tenaga kerja terbanyak ya. Karena kita usia produktifnya juga, kita usia produktifnya juga banyak kan. Bukan hanya ke Jepang saja tapi ke negara lain gitu kan. Itu ke Jepang akan masih menjadi salah satu negara favorit tujuan untuk tenaga kerja Indonesia bekerja di Jepang. Asalkan pengirimannya itu bersih, artinya tidak ada tekanan kepada individu yang ingin bekerja di Jepang. Tekanannya itu apa? Jadi biasanya biaya ya. Biaya itu selalu menjadi salah satu faktor untuk anak-anak ini tuh meminjam uang lah, atau sampai pinjol juga gitu. Untuk daftar masuk Sampai proses dia diterima gitu. Waduh. Jadi kalau bisa sih pemerintah juga ikut mengontrol ya, lembaga-lembaga yang memang mengambil keuntungan yang sangat besar dari pengiriman tenaga kerja. Ini besar ya berarti keuntungannya. Nah, alhamdulillahnya di Indonesia itu ada namanya lembaga Asosiasi Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia, namanya AP2LN. Ini mereka juga mengontrol lembaga-lembaga agar tidak mengambil keuntungan yang banyak atau men-setting pembiayaan yang besar gitu. Berarti udah ada komunitas dari para pengusaha-pengusahanya, sehingga mereka cengle atau kong kali kong ibaratnya kayak ya udahlah kita sama-sama lah gitu kan. Jadi nggak ada yang egois gitu ya. Betul. Jadi nah cuman masih banyak juga lembaga-lembaga yang maksudnya bodong ya, black gitu. Dia mengirimkan meng-hire orang-orang Indonesia, mengiming-imingi mereka untuk bisa bekerja ke Jepang. Ternyata uangnya itu bisa sampai 50-60 jutaan itu bisa. Minimal itu ada yang sampai 80 juta juga. Gila gitu. Itu tolong lah ya yang kayak gini-gini, coba tolong di-share video ini gitu ya. Yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya kurang gitu, nggak benar. Mudah-mudahan mulai menghilang. Tapi bagaimana dengan kepercayaan Jepang dengan Indonesia pasca video-video persilat-silatan yang dan saya juga ada ini Kang, nggak tahu bener apa enggak ya. Jangan-jangan si video silat kita yang kemarin di boom itu memang digoreng juga sama si kampanyenya si Partai Oranye itu. Sebenarnya saya kalau lihat di SNS itu banyak SNS akun-akun Jepang yang nge-repost gitu ya, digoreng gitu. Karena memang sekarang kemarin-kemarin lagi musim-musimnya kampanye dan menggoreng topik hangatnya adalah migran asing gitu. Jadi kalau bisa orang-orang Indonesia kita bisa pandai bersikap ya. Ketika kita di negara lain kita harus patuh dan taat menghormati budaya di negara tersebut gitu. Jangan sampai kita 100% membawa budaya. Memang kita harus benar-benar menjaga budaya kita sendiri, tapi jangan lupa kalau kita ini sedang ada di negara lain gitu. Apa yang biasanya terjadi yang benar-benar diperhatikan dan di poin gitu ya sama orang-orang Jepang atau khususnya pemerintah Jepang yang tadi mengkampanyekan tentang imigran asing gitu ya atau pekerja asing yang sebenarnya mereka paling sering dilakukan gitu. Jadi apa aja sih kesalahan-kesalahan dari orang Indonesia yang selalu yang di poin gitu. Kesalahan-kesalahan Indonesia yang di poin itu apa sih? Itu ya. Salah satunya grup-grupan gitu kan ada ya di video-video ya. Terus yang kemarin itu yang beberapa organisasi, bukan beberapa sih, ada organisasi silat juga yang jadi video juga, terus tempat ibadah juga yang jadi sorotan gitu kan. Ya intinya meskipun kita muslim, kita juga harus bisa berinteraksi juga dengan warga lokal kalau bisa memperkenalkan Islam tuh agamanya seperti ini loh gitu. Jangan sampai kita eksklusifkan diri komunitas kita sendiri gitu tanpa memberikan informasi juga kepada warga lokal gitu akan bagusnya budaya Indonesia kita seperti apa gitu. Jadi sebenarnya
kemarin sempat ya mungkin adalah tuh cerita dari akun YouTube-nya siapa Neo Japan lah yang dipanggil ke KBRI terus Oh, diajak diskusi apa iya, segala macem. iya. Terus apa namanya influencer-influencer juga banyak yang Hmm, bilang kalau kita harus ngejagain kepercayaannya pemerintah Jepang gitu ya hmm. untuk tetap mau atau maksudnya kumiai-kumiai atau ya maksudnya perusahaan-perusahaan Jepang untuk tetap percaya bahwa orang Hmm, Indonesia tuh eh, memang sekarang lagi banyak masalah, iya. tapi sebenarnya kita itu mungkin hilaf aja atau Mm-mm. sebenarnya kita tuh kerjanya tuh oke loh gitu. Jadi Iya, kita harus tetap bisa menjaga kepercayaan orang-orang Jepang gitu iya kan. Nah, tapi betul. berarti nggak ada masalah yang gimana-gimana ya Ya, di pandangan perusahaan-perusahaan Jepang terhadap ya. orang Indonesia ya. Intinya kita harus update juga tentang permasalahan dari negara-negara warga-warga lain negara lain ya. Mm-mm. Banyak sekali kasus pembunuhan Aduh itu ngeri sekarang. banget ya Iya. pembunuhan-pembunuhan gitu Jadi ya. kita harus berkaca terhadap Bisa-bisanya ya. kasus-kasus itu yang jadinya tercemar satu nama negara misalnya gitu. Jadi kita harus Hmm. ikut sama-sama menjaga Hmm. nama marwah, waduh, Iya. Marwah. negara kita Ya. gitu. Jadi jangan mentang-mentang wah saya udah di Jepang nih gaji saya segini, Ya, wah ya, ya, ya. jadi ini ya maksudnya jadi belagu gitu Ya, 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 ya. kayak gitu. Jadi ya bersikap biasa aja kita dengan orang Jepang kita ikut berkomunikasi, ikut kegiatan-kegiatan warga kampung juga. Kalau saya dulu kayak gitu. Oke. Sip, kalau begitu. Nih Iya. kalau misalkan videonya bagus gitu ya, banyak yang suka, klik like, subscribe, terus komen. Kalian mau bahas apa lagi sama Kang Andi? Soalnya Hmm. nanti Agustus, tanggal 14 gue pulang ke Indonesia. Ya kan? September kita ketemu lagi. September kita bisa ketemu lagi Heeh. ya kan. Nah, nanti kalau misalkan ternyata banyak yang suka, banyak yang komen, coba list down pertanyaannya apa aja. Kang Andi ini adalah seorang researcher, beliau koneksinya banyak, Ya. masalah kasus-kasus apapun yang terjadi dengan orang Indonesia di Jepang gitu ya. Beliau banyak membantu kalau misalkan ada orang Indonesia dipanggil ke polisi ya kan. Iya, betul. Dia bahasa Jepangnya jelek, Kang Andi yang diminta untuk mentranslate gitu kan. Iya, Apa aduh. sih kasus terakhir sebelum kita tutup nih? Apa Oke. pernah di polisi itu kayak gimana sih, Kang? Oke, kasus terakhir yang saya pegang itu 2025 ini saya ngebantu reporter salah satu koran Ya, ya. terkenal di Jepang Ya. untuk mengusus pemulangan jenazah 3 orang Indonesia yang dulu jadi korban tsunami. Oh. Jadi ditemukan tulang belulang Oh. di pantai di Jepang itu Iya. dulu jasadnya. Ternyata itu orang asing dan memang ada 3 orang Kok Indonesia. bisa tahu dia orang Tiga- Indonesia? Memang ada laporan 3 orang Indonesia nelayan yang hilang gara-gara tsunami oke. gitu. Sampai saya ke keluarganya mereka di Indonesia, di Jawa Tengah, Kang Andi yang nyamperin? ya ke sana sama. Wah, Dan gokil. sekarang prosesnya lagi mau tes DNA masing-masing tulang belulang itu kayak gimana. Jadi kemarin saya ketemu sama orang-orang kepolisian di Miyagi Prefecture Iya, iya. untuk pengolahan DNA, proses otopsi juga. Wah, gokil. Tuh ya, dia kerjain kayak gitu. Ya kerjain kayak gitu tuh kalian pasti bingung. Pasti bingung. Ya, jadi Oke. Jadi ya master lah pokoknya. Pokoknya kita dukung terus Kang Andi Ya. sampai 2026. Kalian kalau ada banyak mau pertanyaan apapun, list down. Nanti gue bakal cari waktu sama Kang Andi untuk kita Ya. ngobrol lagi bikin video kayak gini. Oke. Sip, thank you, bye-bye. Otskare. Oskare.